Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani Nur dengan NIM 23040450124. Program studi bimbingan dan konseling kelas A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fenomena sosiologi dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kampus. Baiklah teman-teman, simak video saya selanjutnya. Fenomena sosiologi merujuk pada peristiwa, kejadian, atau pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat dan juga memiliki relevansi atau dampak sosial. Fenomena ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial seperti interaksi antar individu, struktur sosial, institusi, norma, nilai, dan juga perubahan sosial. Fenomena sosiologi di dalam kampus merujuk pada berbagai aspek kehidupan sosial dan juga dinamika yang terjadi di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Fenomena ini mencakup interaksi sosial, budaya, kebijakan, dan struktur yang ada di kampus, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku dan juga pengalaman mahasiswa, dosen, dan juga staf. Adapun beberapa fenomena sosiologi dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kampus. Yang pertama, konsep sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Gagasan tentang nilai dan norma sosial ini akan membentuk perilaku individu yang sesuai dengan tuntutan di masyarakat. Salah satu proses sosialisasi di dalam kampus adalah kegiatan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. PKKMB merupakan sebuah tahapan penting yang dihadapi oleh mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan akademis dan juga sosialnya di perguruan tinggi. PKKMB dirancang untuk membantu mahasiswa baru memahami berbagai aspek kehidupan kampus, termasuk struktur organisasi, budaya akademik, serta fasilitas yang tersedia. Dalam sosialisasi ini, mahasiswa baru diperkenalkan dengan berbagai elemen penting seperti dosen, staf administrasi, dan teman-teman seangkatan mereka. Sosialisasi PKKMB juga mencakup kegiatan-kegiatan yang mendorong interaksi sosial antar mahasiswa, seperti permainan kelompok, diskusi kelompok kecil, dan berbagai kegiatan lainnya. Melalui aktivitas-aktivitas ini, mahasiswa baru dapat membangun jaringan sosial serta menemukan teman-teman baru. Penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk dapat berinteraksi dan mencakup respon-respon mental, serta tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan-tuntutan baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. Penyesuaian diri di dalam kampus, khususnya dalam konteks berorganisasi, merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan adaptasi individu terhadap lingkungan sosial, budaya, dan akademik yang baru. Ketika seorang mahasiswa bergabung dengan sebuah organisasi kampus, mereka harus memahami dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Tahap awal penyesuaian diri biasanya dimulai dengan pengenalan dan orientasi, di mana anggota baru diperkenalkan dengan struktur organisasi, visi, misi, serta berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahap ini juga penting bagi anggota baru untuk membangun hubungan sosial dengan sesama anggota, yang dapat membantu menciptakan rasa memiliki dan keterikatan terhadap organisasi. Seiring berjalannya waktu, proses penyesuaian diri melibatkan integrasi yang lebih dalam. Anggota baru tersebut mulai mengambil peran aktif dalam kegiatan organisasi, berkontribusi pada proyek dan inisiatif, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen waktu. Hal ini juga merupakan saat di mana individu mulai menghadapi tantangan dan juga konflik. Yang kedua, konsep pranata dan stratifikasi sosial.
Peranata sosial adalah unsur-unsur nilai serta norma yang mengatur suatu bidang kehidupan manusia. Kampus Universitas Negeri Makassar memiliki peranata sosial yang mengatur layanan kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa yang disebut dengan Unit Pelayanan Terpadu Layanan Bimbingan dan Konseling atau biasa disebut dengan UPT-LBK. Layanan UPT-LBK ini merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan mahasiswa. Peranata sosial ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan akan dukungan psikologis dan bimbingan di kalangan mahasiswa yang sering menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan akademik, masalah pribadi, atau kesulitan adaptasi. Setelah kebutuhan ini diidentifikasi, kampus kemudian membentuk sebuah unit khusus yang berfokus pada bimbingan dan konseling yakni UPT-LBK. Keseluruhan proses peranata sosial ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah pribadi dan akademik mereka, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kampus yang lebih mendukung dan inklusif. Dengan adanya layanan UPT-LBK Kampus Universitas Negeri Makassar ini justru menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan mental dan emosional mahasiswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan akademik dan juga kesejahteraan keseluruhan komunitas kampus. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan lapisan sosialnya, serta membentuk kelas-kelas sosial yang menunjukkan kelompok yang paling berkuasa. Stratifikasi sosial di dalam kampus, khususnya dari segi akademik, adalah fenomena yang kompleks dan mencerminkan dinamika yang ada di masyarakat luas. Di dalam lingkungan kampus, mahasiswa berprestasi seringkali mendapatkan pengakuan yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang berprestasi biasa atau kurang berprestasi. Mahasiswa berprestasi ini biasanya ditandai dengan nilai akademik yang tinggi, penghargaan, dan seringkali aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang prestisius. Pengakuan terhadap mahasiswa berprestasi dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti beasiswa, penghargaan akademik, kesempatan magang eksklusif, dan akses lebih mudah ke jajaran profesional. Mahasiswa terus bersaing untuk mendapatkan prestasi akademik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menentukan status sosial mereka di mata dosen, rekan mahasiswa, dan bahkan calon pemberi kerja. Mahasiswa yang unggul secara akademik seringkali dipandang sebagai individu yang lebih kompeten, tekun, dan berdedikasi. Hal ini menciptakan hierarki sosial di mana mereka yang berprestasi akademik tinggi memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, konsep mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas sosial adalah posisi perpindahan seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Proses mobilitas sosial yang terjadi sehubungan dengan perayaan wisuda merupakan tahap penting dalam perjalanan pendidikan seseorang. Wisuda ini tidak hanya sekedar seremoni formal untuk menerima gelar akademik, tetapi juga merupakan simbol dari pencapaian yang telah diraih, serta perubahan status sosial yang mungkin terjadi di individu dan keluarganya. Wisuda mencerminkan pencapaian akademis yang signifikan. Bagi banyak individu, meraih gelar sarjana atau gelar yang lebih tinggi merupakan tonggak penting dalam kehidupan mereka. Hal ini bukan hanya sekedar pemberian gelar, tetapi juga representasi dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan selama bertahun-tahun dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Melalui proses ini, individu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, membuka peluang baru, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola yang baru. Proses perubahan sosial di dalam kampus, terutama yang termanifestasi dalam bentuk demonstrasi, merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Demonstrasi di kampus seringkali merupakan hasil dari ketegangan sosial, perubahan politik, atau masalah-masalah yang berkembang di dalam lingkungan kampus itu sendiri.
Pertama, perubahan sosial di kampus seringkali dipicu oleh ketegangan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan institusional seperti kebijakan akademik, kebijakan keamanan, atau kebijakan administratif lainnya. Secara keseluruhan, proses perubahan sosial di kampus adalah hasil dari interaksi yang kompleks antar berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk identitas kampus dan menggerakkan mahasiswa untuk bertindak. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi dari perubahan sosial yang seringkali menjadi titik pangkal bagi perubahan yang lebih luas dalam kebijakan dan budaya kampus. Itulah beberapa pembahasan materi terkait dengan fenomena sosiologi dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kampus. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.